Imam kita, Imam Syafi'i, luar biasa adabnya. Bahkan kita sudah pernah lihat, sudah pernah dengar waktu kita membahas adab murid kepada gurunya, Imam Syafi'i itu sampai membuka lembaran kertas di depan Imam Hanafi ketika belajar, itu tidak berani membuka bersuara. Karena kertas ini begitu dibuka bersuara. Tapi Imam Syafi'i membukanya dengan kelembutan, jangan menimbulkan suara, supaya tidak menyakiti perasaan gurunya Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab dalam berdakwah. Perlu kita ulangi bahawa yang kita maksud adab dalam berdakwah ini tidak hanya sekedar dakwah di atas mimbar. Jadi ini bukan nasihat hanya untuk para da'i, para penceramah, tidak. Kita semua punya kewajiban berdakwah. Namun tentu ukurannya, levelnya berbeda-beda. Tapi kita semua punya objek dakwah. Paling kurang adalah keluarga kita sendiri. Jadi jangan mengira bahawa pelajaran ini untuk para penceramah saja, tidak. Untuk kita semuanya, dan kita harus mengerti tata cara berdakwah agar kita mendapatkan pahala dari dakwah kita menjadi amal jariah di akhirat nanti. Kita sudah bahas beberapa adab dalam berdakwah. Yang pertama ikhlas, kemudian tuntutlah ilmu sebelum berdakwah. Lalu minggu yang lalu kita sudah bahas amalkanlah ilmu itu. Jadi jangan sampai menjadi munafik, kita dakwahkan orang tapi kita sendiri melakukan maksiat. Kita sudah ambil poin penting di minggu yang lalu. Kalau kita mengajak orang kebaikan, lalu kita sendiri meninggalkan kebaikan itu, maka itu akan meruntuhkan kehormatan dan kewibawaan kita. Kalau kita pintar mengajak orang berbuat baik, tapi kita tidak berbuat. Kita suruh orang sedekah, kita tidak sedekah. Kita suruh anak kita salat, tapi kita tidak salat. Kalau yang ditinggalkan kebaikan, itu akan membuat runtuhnya kehormatan dan kewibawaan kita. Artinya orang akan meremehkan kita di belakang kita. Walaupun di depan dia tidak berani, tapi dia akan mengejek di belakang. Tapi kalau yang kita lakukan adalah mendakwahkan nahi mungkar, kita mengatakan ke orang jangan makan riba, jangan ini, jangan itu, tapi kita sendiri melakukannya. Ini bukan hanya meruntuhkan kewibawaan, tapi juga menyebabkan dosa besar. Bahkan lebih besar dosanya daripada orang yang mendengarkan dakwah kita.
Jadi jemaah maka Allah, sebelum berdakwah amalkanlah ilmu, jadilah orang baik sebelum memperbaiki orang. Namun walaupun begitu bukan bermakna harus baik dulu sempurna baru boleh berdakwah, tidak. Tidak ada yang sempurna. Kita belum sempurna baik tapi kita sudah mulai mengajak orang menjadi orang baik. Dibolehkan. Dengan syarat kita yakin kita akan terus bertambah baik. Jadi jangan juga dijebak sama syaitan. Kita tidak berani mengajak orang berbuat baik sampai anak sendiri pun, isteri sendiri pun kita tidak ajak berbuat baik karena dibisikkan oleh syaitan, saya belum baik. Bagaimana saya mau mengajak orang berbuat baik? Ya sudah, sepanjang hidupnya dia terus dibisikkan itu. Ya. Jadi ada tipe-tipe orang begitu. Tidak berani mengajak orang lain berbuat baik karena merasa diri belum baik. Sudah 60 tahun merasa diri belum baik. Itu juga dijebak oleh syaitan. Dan yang terakhir kita kemarin juga mempelajari tentang hendaknya kalau berdakwah dahulukan mana yang lebih penting atau prioritas. Dan dari sistem dakwah yang disuruh oleh Allah, utamakanlah mengajarkan akidah. Terutama pada bidang tauhid, ajarkanlah tauhid, mengenal Allah dengan baik. Karena ini penyelamat nomor satu. Seluruh para nabi yang diajak, umatnya diajak oleh para nabi, itu semuanya bermula dari tauhid. Jadi semuanya mengajak untuk menyembah Allah. Nah, setelah tauhid bagus, akidah bagus, sudah yakin neraka surga itu ada, barulah kita memperbaiki ibadah. Karena ibadah akan bagus kalau sudah diiringi dengan akidah. Ibadah bagus, insya-Allah timbul akhlak. Kalau ibadah sudah bagus, insya-Allah akan membuat akhlak terbentuk dengan sendirinya. Jadi jemaah maka Allah itu prioritaskan berdakwah dulu, ajarkan tentang ketauhidan atau akidah dengan berbagai rukun iman. Baik, kita lanjut. Itu untuk mengingatkan ulang bagi yang tidak hadir atau yang sudah lupa. Berikutnya, adab berikutnya dalam berdakwah yaitu mura'at halil mad'uin. Ketika berdakwah, jagalah keadaan orang atau kondisi orang yang sedang didakwahkan. Lihat-lihatlah kondisi ketika kita mendakwahkan orang. Seseorang yang berdakwah itu harus pintar-pintar melihat keadaan. Jangan dakwahkan orang begitu saja, sedangkan orang itu bukan pada posisi yang sedang tidak siap menerima dakwah. Contoh kalau sepasang suami istri sedang ribut. Sepasang suami istri sedang ribut, sedang lempar-lempar piring. Lalu kita datang langsung mendobrak pintu rumahnya, lalu kita nasihati suaminya. Kita sebutkan ayat. Kita baca ayat kursi. Satu kursi melayang ke kepala kita. Karena bukan saatnya di situ berdakwah. Tenangkan saja dulu, tidak usah ucapkan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Apalagi sampai ditutup barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Tunggu mereka selesai dulu. Paling tahan saja, enggak usah dakwah-dakwahkan, tahan saja. Ketika sudah reda ributnya, baru kita mengatakan. Jadi kalau sudah bagus, nafas sudah kembali tenang, baru kita menasihati, baik kapoh hinang ke, jangan dipukul, perempuan itu dicipta Allah untuk dipelihara, jangan dipukul-pukul, jangan dicaci. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Kalau nasihati perempuan, nasihatilah dengan cara yang baik. Baik, kata Nabi. Kenapa? Karena dia dicipta dari tulang rusuk.
Fa innaha khuliqat min dhila', diciptakan dari tulang rusuk. Kalau keras sekali dia patah. Kalau enggak pernah dikeraskan, tidak pernah diperbaiki, dia akan terus bengkok, kata Nabi. Itu kalimat itu keluar setelah selesai. Ada karu bunuh, setelah selesai ribut baru kita panggil baik-baik. Jangan sedang ribut kita nasihati itu. Bengkok kita, Pak, kayak tulang rusuk jadinya. Kita diusir, kita tidak ada harga. Maka pintar-pintar melihat keadaan. Kalau orang sedang mengamuk, tenangkan mengamuknya, bukan dakwahkan dulu, tidak. Tenangkan dulu. Hindarkan dia dari amukan orang atau macam-macam lakukan. Ini perlu melihat keadaan. Juga pintar-pintar membedakan kita mendakwahkan siapa di hadapan kita. Kalau kita dakwahkan anak-anak, maka pakailah bahasa anak-anak. Ini dakwahkan anak-anak sudah kayak khutbah Jumaat. Anak-anak itu enggak faham apa yang disebutkan oleh bapaknya. Pakai bahasa seumur dengan mereka. Kasih tahu dengan cara atau gaya anak-anak. Itu insya-Allah masuk. Kalau mendakwahkan remaja, anak kita sudah gadis, dakwahkan dengan gaya seorang ayah yang menghadapi remaja. Kadang-kadang kita mendakwahkan, kita pukul rata semuanya, seakan-akan itu musuh besar kita dan itu sudah dewasa. Ini perlu melihat keadaan. Nah, kalau berhadapan dengan orang tua yang lebih tua dari umur kita, janganlah membuat gaya seakan-akan kita adalah lebih tua darinya. Tetaplah jaga kehormatan orang yang lebih tua. Karena salah satu daripada adabnya pendakwah, dan dia sudah faham tentang ilmu yang dia miliki, ketika dia berhadapan dengan orang lebih tua, dia tetap hormat. Walaupun keluar kalimat-kalimat yang sifatnya nasihat, tapi nasihatnya dia cocokkan dengan bahasa dengan orang yang lebih tua. Atau ucapkanlah mohon maaflah lebih dahulu. Lulaki maaf, mohon maaf. Saya tahu bapa lebih faham, tapi mungkin bapa lupa bahawa ini haram. Jadi jangan dengan orang yang lebih tua pun kita hantam begitu saja. Itu menunjukkan ini kita-kitanya yang tidak berdakwah, tidak pintar berdakwah dan tidak faham tentang dunia dakwah. Kalau menghadapi teman biasa, okey. Dakwahnya sambil langsung hantam saja. Maksudnya seumur atau teman akrab. Tiba-tiba dia di depan kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Itu langsung gekram aja. Hai. Apa jo menjeronan? Lagi lemo ke kata kita. Itu kalau teman akrab enggak marah, Mak. Karena memang sudah faham sama-sama lembu dulunya. Itu kalau dengan teman akrab boleh begitu. Pakai tangan kanan kalau makan. Kamu ni, begitu itu tidak mengapa. Itu teman akrab. Tapi kalau dengan teman yang tidak akrab, jangan berbuat begitu. Itulah dunia dakwah. Makanya dunia dakwah itu selain pintar ilmu, juga pintar membaca hati dan keadaan orang. Kalau tidak, hancur. Dakwah tidak didengarkan, kita diusir. Kita masuk ke kampung orang, masuk ke masjid orang. Seharusnya kita bertanya kepada yang punya kampung, kepada yang punya masjid. Artinya yang punya masjid, karena yang masjid milik Allah. Tapi yang mengurusi masjid tanya, di sini khutbah Jumatnya ada ulang rukun atau tidak? Di sini khutbah Jumat pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Tanya. Nyohana, enggak tanya apa-apa, kita ikuti prinsip kita saja. Makanya Imam Syafi'i itu, salah satu dari kelebihan beliau, selain luar biasa ilmunya, seluruh imam-imam mazhab itu adabnya luar biasa. Dan itu menunjukkan siapa mereka di hadapan ilmu. Jadi bukan hanya pintar. Membaca kitab itu bukan bermakna kita sudah sampai pada puncak ilmu, tidak. Pintar bahasa Arab, jangan kira sudah hebat, tidak. Hafal Quran, ada fadilah. Tetapi ketika tidak pintar beradab, berakhlak, maka semua itu nonsen.
Sia-sia semua itu. Ini hari ini orang membangga-banggakan ilmu nah. Habis baca kitab dari yang ubud sampai yang raya. Tetapi ketika dia membanggakan dia sudah baca kitab dari kecil, tapi akhlaknya tidak ada. Dia ceramah hebat. Oh Masya Allah, gayanya luar biasa. Tetapi akhlak tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita melangkah ke satu tempat yang bukan tempat tinggal kita, sampai-sampai diajarkan, ditawarkan jadi imam pun tolak. Itu bahagian daripada adab. Kalau kita diundang, dan diundang bukan untuk jadi imam memang. Maksudnya datang ke kampung, kemudian ketika kita dilihat oleh orang di situ, lalu kita disuruh jadi imam. Tolak. Kalau kita bukan penduduk situ, tolak. Sampai kita mengetahui mereka benar-benar memohon, dan setelah izin dari orang yang soleh di antara kampung itu, baru kita berdiri. Jadi jangan begitu basa-basi orang. Baru basa-basi orang padahal cuma basa-basi aja. Nedang roh, nedengku. Oh, kita enggak ada basa-basi. Oh get, je dong kenapa? Waktu kita ada menghambur Al-Fatihah. Berhamburan Al-Fatihah kita. Remannya berdiri di kampung orang. Itu jangan begitu. Tahu dirilah siapa. Walaupun kita hebat di tempat sendiri, tapi belum tentu hebat di tempat orang. Itu perlu sekali. Makanya Imam Syafi'i, tadi kita ingin menyebutkan Imam Syafi'i, ketika berada di lingkungan mazhab Hanafi, ditawarkan oleh oleh anak murid Imam Hanafi. Imam Hanafi sudah meninggal dunia, karena Imam Hanafi meninggal 150 Hijriah, di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sempat bertemu dengan Imam Hanafi. Beliau bertemu dan berguru ke Imam Malik, dan salah satu sahabat sekaligus gurunya dan sekaligus muridnya adalah Imam Hambali. Dengan Imam Hanafi tidak ketemu. Banyak riwayat dalam kitab menyebutkan murid-murid Imam Hanafi ketika mengetahui bahawa Imam Syafi'i datang ke tempat mereka, disuruh jadi imam. Jadi dipaksakan. Imam Syafi'i menolaknya. Mereka memaksakan, silakan menjadi imam. Kebetulan di waktu subuh. Dan apa yang terjadi? Beliau tinggalkan kunut subuh. Karena beliau tahu dalam mazhab Hanafi tidak disunnahkan melakukan kunut subuh. Padahal Imam Syafi'i sendiri berprinsip sunnah kunut subuh. Tapi beliau tinggalkan demi menjaga keadaan di tempat itu. Sampai begitunya adab. Hari ini kita tidak. Gara-gara kunut orang berani bacok-bacokan. Padahal urusan antara sunnah dengan tidak sunnah. Tapi Masya Allah, mengejek, diejek, kemudian diputuskan silaturahim, lalu mengatakan orang bahawa yang kunut ahlul bid'ah, yang kunut mengatakan kepada yang tidak kunut bahawa begini dan begitu, macam model. Pokoknya bibir tidak sepi daripada mengupat. Padahal but sunnah, tapi ketika bibir mengupat, jatuh kepada yang haram di atas perbuatan yang sunnah, kan bangai. Akibat apa? Kita ini tidak terbiasa berlapang dada dengan perbedaan. Padahal santai saja. Imam kita, Imam Syafi'i, luar biasa adabnya. Bahkan kita sudah pernah lihat, sudah pernah dengar waktu kita membahas adab murid kepada gurunya, Imam Syafi'i itu sampai membuka lembaran kertas di depan Imam Hanafi ketika belajar, itu tidak berani membuka bersuara. Karena kertas ini begitu dibuka bersuara. Tapi Imam Syafi'i membukanya dengan kelembutan, jangan menimbulkan suara, supaya tidak menyakiti perasaan gurunya Imam Malik. Padahal beliau orang hebat. Jadi jemaah maka Allah, lihat keadaan ketika berdakwah. Beradablah ketika melihat tempat siapa dan siapa kita dakwahkan. Kalau di depan kita ada pemimpin, Pak, misal ada bupati,
wali kota atau gubernur datang di masjid kita. Lalu kalau diizinkan kita berbicara dan diizinkan kita untuk berdakwah, jangan ceramahi pemimpin itu di depannya. Jangan beri contoh nyo hai model nyo misal kita tunjuk pemimpin tu nyo wali kota yang Haji Kebut kalau lagi nyo kita tunjuk. Lalu kita merasa hebat, semua orang memuji-muji kita dengan mengatakan cukup ayu, beres sekali, berani kali, luar biasa. Itu bukan berani, itu bangai dalam dakwah. Karena yakin dia dipermalukan dan yakinlah dia menyimpan dendam, bukan menyimpan apa yang kita dakwahkan. Keluar dari masjid, dia temui ajudannya, lalu dia tanya, coba cek ustaz tu tadi tinggal di mana? Lalu tinggal telefon petugas, tolong jemput malam ni jam 12, siksa dia, cabut kukunya, lepaskan lidahnya, kemudian hancurkan, cabut matanya, terakhir nyawanya. Gara-gara tidak beradab. Makanya jangan sampai kita merasa hebat ketika kita mencaci orang yang sedang mendapat jabatan di hadapan, di khalayak umum, kecuali dakwah kita tidak menyebut nama. Kita enggak tahu pun ada pemimpin di situ. Enggak tahu. Lalu kita ceramah tentang keadilan, jangan berbuat zalim kepada rakyat. Kita tidak tahu ada di situ. Nah, selama kita tidak menyebut, tidak menudingnya, lalu dia mungkin duduk terpekur. Karena orang kalau sudah tergigit cabai, terasa. Kita ceramah kan. Kalau ada dosa itu pada kita, kita akan tertunduk, tunduk, enggak berani lihat ke atas, tunduk. Semakin dalam kita tunduk. Itu karena kita berdosa. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang berdosa, al-ismu mahaka fi sadrika. Dosa itu selalu membuat engkau tidak nyaman. Penceramah bicara masalah orang-orang yang melakukan ghulul. Ghulul itu khianat setelah dipercaya. Khianat setelah dipercaya. Misal PNS, contohnya misal PNS udah dikasih kerjanya tukang buat kartu apalah, KTP lah atau apalah. Gaji sekian, tapi dia ambil lagi dari orang buat. Itu khianat. Lalu kita bicara itu dalam ceramah kita, haram. Kita bilang ini haram. Menyogok haram. Rupanya di situ ada orang yang sogok, ada orang yang kerja memang model begitu. Dia terduduk. Berdosakah kita? Salahkah kita? Tidak. Selama memang kita tidak merencanakan untuk mempermalukannya. Tapi intinya, jangan mengira dakwah menceramahi pemimpin di depannya itu baik. Tidak. Imam Syafi'i di dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i itu menyebutkan jadi Imam Syafi'i langsung yang menyebutkan saya bacakan terjemahnya saja Pak. Ini di dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i halaman 56. Saya bacakan terjemah. Kata Imam Syafi'i, berilah nasihat kepada aku ketika aku sedang sendirian. Berilah nasihat kepada aku ketika aku sedang sendirian. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Maksudnya jangan nasihati aku di tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia termasuk suatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi atau menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika nasihatmu tidak aku turuti. Ini posisi beliau, memposisikan beliau. Imam Syafi'i mengatakan, menyukai nasihat long. Kalau engkau menasihati aku, jangan nasihati aku di depan khalayak ramai. Karena itu melecehkan aku, mempermalukanku. Nasihatilah aku ketika aku sedang sendiri. Bicara dua mata. Kenapa? Karena ketika kita nasihat di tengah keramaian, walaupun dia mungkin tahu dirinya salah, tapi dia enggak terima nasihat itu. Karena ada sisi lain, yaitu sisi mempermalukan dia di tengah umum. Akibatnya apa yang terjadi? Dia dendam, nasihat enggak masuk, kita jadi orang yang
benci dengan cara seperti itu. Ini langsung Imam Syafi'i sendiri yang mengatakannya. Maka ada satu kisah muridnya Imam Hambali yang mengajar di bawah pohon. Mengajar di bawah pohon, saya lupa nama beliau. Mengajar di bawah pohon, yang murid lain duduk di bawah pohon, yang murid lain duduknya di bawah sinar matahari. Sedangkan si guru duduknya di bawah pohon. Murid-murid duduk di bawah teriknya matahari. Ketika guru ini sedang mengajar, lewat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang keempat. Lewat, dilihatnya ada muridnya yang mengajar murid lain, tetapi guru duduk di bawah pohon, sedangkan murid di terik matahari. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menegur, langsung dilewatinya begitu saja. Ketika larut malam, murid-murid di pesantren itu sudah tidur. Imam Ahmad bin Hanbal berjalan menginjit-injit di antara lantai-lantai. Dia berjalan sedikit-sedikit menuju ke kamar murid yang jadi guru tadi. Lalu dia ketuk pintu. Di situ dia menasihati muridnya. Dia katakan, kalau engkau mengajar, seandainya di bawah terik matahari, engkau pun duduk di bawah terik matahari. Kalau seandainya di bawah pohon, di bawah sinar, di bawah cahaya yang tidak panas, maka muridmu pun ajak di bawah pohon. Jangan engkau duduk di bawah pohon lalu engkau jemur muridmu. Dilakukan nasihat itu di tengah malam. Bergetar hati orang yang menerima nasihat itu. Seorang guru besar menasihati dengan cara begitu. Imam Syafi'i pun pernah dicela oleh salah seorang muridnya, yaitu Yunus bin Al-A'la, kalau saya tidak salah namanya. Itu ketika Imam Syafi'i sedang mengajar, dia protes. Dia mengatakan terjadi perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan muridnya. Diprotes di tengah-tengah umum tu, sedang mengajar ramai. Diprotes dengan bahasa yang tidak sopan. Imam Syafi'i diam. Imam Syafi'i diam. Setelah selesai mengajar, lalu kemudian diam-diam Imam Syafi'i malam itu mendatangi rumah Yunus Al-A'la ini. Dia ketuk pintu lalu dia menasihatinya. Engkau sudah banyak tahu bahwa kita banyak kesamaan dalam 1000 masalah. Janganlah gara-gara satu masalah yang berbeda engkau kehilangan adab. Itu dinasihati bukan langsung di depan, tapi bukan di depan khalayak ramai itu, tapi didatangi rumahnya. Dan ini memang hal-hal yang membuat kita tahu diri bahwa kita jauh dengan amalan-amalan orang-orang yang saleh di antara mujtahid-mujtahid ini. Sekarang kan Pak, orang merasa bangga. Jid perut gop, asal jid perut gop, nya bangga sekali. Model jatuhkan orang di depan khalayak ramai itu, apalagi kalau bisa jatuhkan gurunya, bisa jatuhkan ustaz, tengku, cara temannya yang membuat jatuh, itu bangga sekali itu. Ayo dan ron. Ini petalu koknya. Itu kita pikir bangga. Padahal kita sudah masuk ke dalam jurang keburukan, mempermalukan dengan cara berdakwah. Di situ kesalahan paling banyak dakwah. Jadi pemimpin itu bagaimana bagusnya? Ya kita datangi. Makanya ini ketika pemimpin ingin tahu kekurangannya, selayaknya dia menerima delegasi-delegasi yang akan menasihatinya. Jadi bicara saja di kantor. Kita temui itu pemimpin-pemimpin, kita kasih tahu, tolonglah Pak, pertalit itu tolong jangan dinaikkanlah. Tolonglah cabai diturunkan harganya, tolonglah. Kalau Bapak enggak bisa tolong, kami mohon kepada Allah supaya Allah menolong Bapak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kan good, apakah Pak? Makanya Fir'aun saja yang luar biasa keburukannya tercatat dalam sejarah, manusia terburuk. Saya sudah sebutkan minggu yang lalu melalui pertanyaan bahwa ketika Nabi Musa dan Harun disuruh untuk menemui Fir'aun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layna. Musa, Harun,
Temuilah Fir'aun, bicaralah dengannya, bicara yang lembut. Ya. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga dia bisa tersadar dan merasa takut. Itu Allah suruh. Padahal kan bisa saja Allah katakan kepada Musa, Musa, berangkat. Temui Fir'aun, kalau macam-macam, tempeleng sekali, mati itu Fir'aun. Fir'aun kalau ditempeleng sama Nabi Musa, mati. Karena sudah ada yang mati ditempeleng Nabi Musa. Saya sudah cerita, ada hadis yang menceritakan Nabi Musa menempeleng malaikat yang menjelma jadi manusia. Mereng pipinya. Malaikat sampai mereng pipinya ditampar Nabi Musa. Kuat sekali Nabi Musa itu, Pak. Itu kalau Fir'aun ditempeleng sekali mati, Pak. Tapi Masya Allah, Allah menyuruh nasihati dia baik. Makanya kita ni pintar-pintarlah melihat keadaan siapa yang kita dakwahkan. Apalagi menghadapi perempuan. Perempuan itu seperti saya bilang tadi, itu tidak bisa. Kalau nasihati isteri itu enggak bisa dengan keras. Kalau kita model hantam, pukul, itu isteri itu enggak bisa dinasihati begitu. Efeknya apa? Dia akan melarikan diri. Oh, kita kunci pintu, plafon dia bisa lari. Tembus plafon kalau isteri sudah marah. Kita kadang-kadang reman di depan isteri, kita pukul, kita tinju, sampai bengkak matanya. Setelah dia pergi lari, baru kita sesali. Teduh dalam rumah. Enggak ada yang buat teh, enggak ada yang buat kopi. Biasanya sore-sore sudah ada lah kolak-kolak, kacang hijau. Ini semenjak isteri kita pukul, lari. Lalu barulah kita pura-pura telepon, kayak mana keadaan di sana. Isteri sudah pergi. Ini makanya kalau menghop boleh, kalau ngamuk boleh, marah itu ada pada semua orang. Tapi dilap bro, jangan ngamuk sampah. Kayak mana bahasanya? Jangan ngamuk, enggak kontrol begitu, Pak. Lost control, gerbam. Hancur. Gara-gara hancur itulah keadaan kita semakin hancur. Yang enggak ada rencana bercerai. Anak sudah 6, terbengkalai. Nah, itu akibat kadang-kadang kesalahan kita berdakwah. Isteri itu didakwahkan paling suka, Pak, dengan cara yang baik. Sebelum itu kalau perlu kasih uang belanja dulu. Itu semua nasihat kita didengarkannya. Kita kasihnya, Dik, ini 500.000. Belilah apa yang kamu suka besok. Boleh beli baju, boleh beli apa saja. Nanti bulan depan bayar. Itu enggak mau dengar dia nasihat begitu. Kalau bulan depan bayar. Kasih dia 500.000, aman. Dia nasihati apapun dia dengar. Apapun. Jadi ini kuncinya dulu. Hadapilah orang sesuai dengan siapa dia dan bagaimana kedudukannya. Azan. Oh, 6 menit lagi. Baik. Itu suara apa? Salah azan. Oh, HP. Baik. Begitu, itu tata cara berdakwah berikutnya ya, sudah. Jadi saya berhenti dulu di sini. Ada waktu 5 menit. Silakan, ada hal yang mungkin ingin ditanyakan.